Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini meskipun hujan ya, kita bisa hadir di acara rutin majelis kopi. Bukan kedai kopi tetapi Di mana ada kopi, di situ ada inspirasi. Saya sering lupa tagnya. Oh gitu tagline-nya. Padahal udah host langganan. Baik. Lupa. Nah, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Sahabat, keluarga hingga umatnya sampai akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian daripada penjaga ataupun pejuang-pejuang ajaran-ajaran beliau, khususnya tentang semangat beliau menjaga kemanusiaannya, menjaga semangat Islam rahmatan lil alamin. Baik, malam ini sebagaimana flyer yang sudah tersebar ya di jagat media sosial, kita akan membahas satu tema menarik yang lagi viral ya, yang lagi tips, yaitu persoalan problem musik ya, yang hari ini menjadi problem atau menjadi pembahasan cukup menarik di media sosial. Kita mungkin tidak akan secara spesifik nanti mungkin fokus pada problemnya, tapi bagaimana sebenarnya nanti musik atau seni musik dalam khazanah Islam itu punya pengaruh yang cukup signifikan atau tidak. Nah, kita tahu dalam sejarah Islam mungkin akan dibahas oleh para narasumber, musik itu menjadi satu identitas tersendiri ya, yang menandakan berkembangnya peradaban Islam. Kita mungkin lebih banyak menyentuh sana, sambil kita mungkin nanti menyentuh sedikit tentang problem yang mencuat ya, terkait dengan boleh atau tidak ya musik, nyanyian, syair dan sebagainya itu di dalam Islam ya. Nah, oleh karena itu kita di tengah-tengah kita ini sudah hadir dua narasumber hebat. Ya, menurut saya hebat karena salah satunya mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu guru kita semua, yaitu Ustaz Zain Muhsin Arsi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa antum? Alhamdulillah kuis. Insyaallah. Ya, gunakan ya. Ammiyah yani. Ammiyah. Nah, ammiyah. Ya, beliau nanti mungkin akan spesial bicara kita soal pandangan dan perspektif yang tentang musik. Dan kita juga kedatangan narasumber baru terlihat di layar kaca mesin official, yaitu Ustaz Hasani Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Teman-teman pemirsa mesin official, ini Ustaz yang satu ini masih jomblo. Perlu saya kabarkan ini, Gitu ya. tapi sangat disayangkan gitu ya. Sudah ada yang mengikat. Oh gitu ya. Pupus harapan sudah. Ya gitu ya. Tapi masih berpeluang berbuat baik. Oh gitu ya. Ya, masih berpeluang berbuat baik. Baik. Nah, nanti mungkin beliau akan sedikit juga banyak berbagi juga nanti tentang perspektif beliau tentang musik, mungkin dari sisi kesejarahan dan sebagainya, atau mungkin syair-syair Arab juga dan sebagainya. Beliau adalah alumni Ilmu Al-Quran Tafsir, Magister Program Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Prodi ya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang juga mengabdi sebagai staf pengajar di IAIN Pontianak dan di beberapa pesantren di Pontianak ya, khususnya. Kalau minat beliau itu salah satunya adalah studi Al-Quran dan studi sama secara umum. Baik, mungkin saya awali dulu dari Pak Kiai Zain ya,
terkait dengan musik sendiri atau seni lah secara umum. Seni, ya, baik. Seni secara umum dalam Islam itu seperti apa sih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat dan teman-teman di live channel Zen Motion Official, baik yang di live TikTok ataupun di YouTube ya, karena mohon izin untuk sahabat-sahabat dan teman-teman di Facebook kita lagi something wrong itu. Jadi malam ini saya berbahagia sekali bisa ditemani oleh dua orang anak muda ini yang memiliki energi yang sangat luar biasa. Tentu pertama adalah host kita Ustadz Fauzi Muliji, kemudian ada adik saya ini Hasani Mubarak MAG. Terkait dengan apa yang viral ini belakangan ini ya, Indonesia itu negara yang unik, ya. 275 penduduk, 275 juta penduduk Indonesia itu selalu tanggap ya. Hal-hal yang baru itu selalu menjadi isu. Padahal sesungguhnya itu adalah masalah lama. Kalau itu mau disebut masalah. Tetapi itulah manusia. Manusia itu kan tidak pernah berhenti ya. Tidak pernah berhenti untuk berpikir, tidak pernah berhenti untuk bergerak. Nah, terkait dengan apa yang menjadi obrolan kita malam hari ini sangat menjadi linier ya, di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas ini umat Islam, di mana kalau sudah berkaitan tentang agama, maka orang itu cenderung menggunakan dua terma saja, halal haram saja, ya kan? Hitam putih gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa dalam konteks kesejarahan Islam itu sebagaimana yang kita ketahui bersama, lahir di sebuah masyarakat Arab yang nyaris tidak memiliki peradaban besar ya, dibandingkan dengan dua peradaban yang ada di belahan barat dan timurnya kan. Kalau di barat itu ada peradaban Romawi, sementara di timurnya itu ada peradaban Sasanid yang kita kenal dengan peradaban Persia yang hari ini menjadi Iran. Nah, ternyata hadirnya Rasulullah SAW di tengah masyarakat Arab yang tidak memiliki peradaban besar itu, justru Nabi SAW itu membawa sebuah peradaban, membawa sebuah tatanan baru. Nah, kebiasaan masyarakat Arab sebelum datangnya agama besar yang bernama Islam itu, karena mereka adalah masyarakat yang hidup di tengah masyarakat yang keras, yang kering, gersang, yang nyaris tidak memiliki kehidupan yang lebih selain daripada itu. Ternyata itu juga memunculkan semangat masyarakat Arab itu untuk bersair, ya kan? Masyarakat Arab pra-Islam itu sebenarnya sudah mengenal dengan budaya yang kita kenal dengan hari ini, ya budaya syair, kemudian salah satu di antaranya adalah budaya musik gitu, yang kemudian hari ini kita mau perbincangkan gitu. Nah, saya yakin bahwa fungsi agama itu secara garis besar kan dua, menyangkut hubungan kita dengan Allah dan menyangkut hubungan kita dengan manusianya gitu. Kalau antara kita dengan Allah sebagai hubungan vertikal yang Ustadz Hasani menyebutnya sebagai hablum minallah, kemudian ketika menyangkut hubungan dengan manusia atau relasi kemanusiaan yang disebut dengan hablum minannas. Nah, terkait dengan hal ini, apakah masyarakat pra-Islam itu memiliki budaya musik? Apakah masyarakat pra-Islam itu mengenal budaya syair? Dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Sampai ketika Nabi SAW itu kan kita kenal di satu pasar itu ada festival tahunan kan. Di salah satu pasar namanya Pasar Ukaz ya. Pasar Ukaz ini selalu mengadakan kompetisi bersyair. Kompetisi bersyair ini dilakukan setiap tahun. Siapa yang menjadi pemenangnya itu kemudian diabadikan dan digantung di dinding Baitullah yang dikenal dengan mu'allaqat. Nah, ternyata masyarakat Arab itu sudah mengenal budaya itu. Nah, setelah proses keislaman itu berlangsung, apakah kemudian serta-merta Rasulullah itu merubah semuanya? Apakah kemudian serta-merta Rasulullah memberangus semuanya? Karena tidak bersesuaian dengan hukum-hukum
tidak bersesuai dengan etika keislaman. Nah, ini yang patut untuk kita bedah kembali. Artinya kalau melihat hukum bermusik itu, kalau dari sisi hukum fikih ya hitam putih, boleh atau tidak, ya kan, halal apa haram kan itu saja. Nah, karena apa yang kita perbincangkan malam ini luas cakupannya. Untuk teman-teman yang ada di live TikTok, ya, ini kepantau semua, Pak. Ini kelihatan semua ya. Ya, kita membicarakan itu. Jadi apalagi nanti sampai kepada tinjauan fikihnya, nanti sampai ada temen itu ustadz kita dikafir-kafirkan kan gitu ya. Hanya karena dengerin musik gitu kan. Hanya karena mendengarkan syair. Nah, ternyata kita hari ini begitu mudah mereduksi hukum. Hanya masalah senang apa tidak, hanya masalah suka apa tidak, hanya masalah saya mau apa tidak, kan itu tidak bisa seperti itu. Bahwa Islam itu hukumnya tidak berdiri atas keinginan kita kan, tapi berdasarkan ke beberapa hal. Nah, oleh karenanya, karena tadi Adinda ini menanyakan tentang kebudayaan Arab pra-Islam, bahwa memang kebudayaan Arab pra-Islam itu salah satu diantaranya adalah budaya bersyair. Dan apakah setelah Islam itu datang kemudian seluruh syair diberangus oleh Nabi serta merta tidak boleh? Nah, ini secara hukum fikih nanti dalam tinjauan hadisnya, dalam tinjauan fikih akan dibicarakan oleh Ustaz Hasani. Saya lebih tertarik kepada bagaimana melihat ini kepada konsep kesejarahannya gitu. Konsep kesejarahan. Jadi kita mari berbagi saja gitu kan. Kalau Ustaz Hasani bagian apa, saya bagian apanya nanti. jadi biar kelihatan gitu kan. Kalau saya diundang untuk kerja, ya Ustaz Hasani harus kerja juga gitu kan. Baik, kira-kira seperti itu. Nyambung tadi itu ya. Nah, tadi kan Ustaz sudah membedah dari sisi kesejarahannya. Kesejarahannya. Beberapa waktu lalu memang sampai hari ini ya saya tadi membaca satu buku ya, karangan sebenarnya itu buku Quran Islam ya, buku inti itu. Oh iya. The History of Arab. Ada History of Arab ya. Ya, itu disinggung gitu ya. Jadi bagaimana kemudian orang-orang Arab yang punya peradaban nomad ya, nomaden, senantiasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian punya tradisi tahunan ya, pasar kas di mana berkumpul, kemudian mereka saing-saingan syair lah ya. Iya, saing-saingan syair. Dan itu dikompetisikan, sampai kemudian datang Islam, datang Al-Quran ya, yang kemudian menggugah ya tradisi yang sudah ada, begitu membuat orang Arab kemudian tertegun. Nah, mungkin ada tambahan dari Ustaz Hasani terkait dengan bagaimana kemudian tradisi syair, nyanyian dan mungkin juga musik dalam ketika Islam itu datang dan sudah hadir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati tentu guru kita bersama Ki Haji Zain Husin. Ini kehormatan sekali karena bahkan dalam satu sekian hal saya sudah berpikir 2 hari yang lalu sebelum acara ini. Sepertinya saya tidak cukup layak untuk bersanding dengan beliau. Saya Mustami sebenarnya. Dari pesantren memang pertama-tama khususnya kepada guru-guru dan kepada orang yang istilahnya lebih banyak ilmunya, apalagi ya. Tapi salah satu kebanggaan saya adalah karena kita pernah satu alma mater. Walaupun dengan beda generasi. Kalau beliau ini bangga dengan saya karena apa ya, satu alma mater. Saya juga lebih bangga mestinya gitu. Punya adik seperti ini kan. Jadi pertama mungkin kalau terkait tentang bagaimana sih sebenarnya musik itu dipandang dalam Islam. Sebenarnya ketika kita menggunakan istilah pandangan Islam, maka kita tidak hanya berfokus pada bagaimana fikihnya meresponnya. Iya. Tetapi keilmuan lain yang dianggap sebagai keilmuan yang tidak mainstream, karena kalau kita mau menggunakan pendekatan yang paling standar misalnya ketika berbicara epistemologi Islam, kita biasanya akan melihat setidaknya ada 3 epistemologi yang paling terkenal, dan
yakni bagaimana keilmuan bayani merespon demikian, yang dalam hal ini adalah fikih. Kemudian bagaimana baik irfani dan juga burhani menanggapi satu kasus, dalam hal ini misalnya musik. Tapi jauh sebelum itu tadi sebagaimana oleh Yai Zain sudah disinggung bahwa memang peradaban musik ini adalah peradaban tua. Menurut karena memang saya miliki minat yang agak baik Ustaz terhadap ya katakanlah kitab-kitab filsafat. Salah satu yang pertama, ketika kemarin saya diminta untuk membersamai panjenengan untuk berbicara musik, kitab pertama yang saya cek adalah kitabnya Al-Farabi, Kitabul Musiqul Kubro, jadi Musiqul Kabir. Jadi itu salah satu kitab babon dalam dunia permusikan, bahkan dianggap sebagai kitab yang terbaik yang pernah hadir di abad itu sekurang-kurangnya untuk berbicara musik. Nah, yang menarik adalah ketika di bagian muqaddimah sang muhakkik yakni Abdul Malik Hashbah itu mendefinisikan musik. Jadi beliau mendefinisikan musik itu sebagai ghorizatun fil insan. Ghorizatun fil insan sebagai sebuah fitrah ya, sesuatu yang suci dari diri manusia. Khalaqat halahur rubah, khalaqat halahur darurah warrubatul insaniyah, warrubatul batin. Satu fitrah manusia tentang keindahan yang mana itu tercipta karena di dalam terdapat satu aktivitas batin ya, aktivitas mental yang sangat kuat di dalam diri seseorang itu untuk liikhrajis saut, untuk mengeluarkan suara yang pertama ya, wal infialat al haditsah fin nas, atau aspek-aspek emosional lain yang dapat mendorong orang itu untuk mengeluarkan suara-suara tertentu. Jadi yang patut digarisbawahi dari pada penggalan makalah atau definisinya yang diberikan oleh Abdul Malik Hashbah itu, musik itu adalah fitrah pada dasarnya. Ya, sesuatu yang sangat fitrah dari manusia, dan dia tercipta karena kondisi manusia yang terus menghasrati akan keindahan dan mengekspresikannya. Oleh karena itu, hasrat akan keindahan itu sangat berkaitan erat dengan kondisi solahul mazaj au fasiduhu. Jadi apakah seleranya baik apa tidak? Iya, betul. Jadi intinya saya dulu pernah bercanda sama teman-teman. Jadi kalau kita selera musik kita rubah, maka akan ada beberapa pola sikap, pola hidup, bahkan pola berpikir yang jangan-jangan bisa berubah. Siap. Kalau kita menghasrati musik-musik rendahan, maka secara tidak langsung kita juga akan melakukan hal-hal yang rendahan. Karena ya itu kan soal karsa, soal bagaimana perasaan itu bertumbuh, bagaimana kejiwaan itu diasuh oleh keindahan-keindahan yang kita konsumsi, yang kita dengar. Karena memang salah satu hal yang paling penting dalam musik, sebagaimana juga disebutkan dalam muqaddimah kitab Al-Musiqul Kabir itu adalah dia sangat berguna inda thalabir roha. Jadi ketika kita ingin bersantai, pengen rileks ya, berpikir relaksasi, maka musik itu sangat penting. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mengekspresikan hal-hal yang atau kita memiliki hal-hal yang tak bisa diungkap kecuali kita refleksikan melalui musik. Baik kita mencipta ataupun kita mendengarkannya. Tahyilil ma'ani ya, istilahnya. Jadi membangun imajinasi makna yang mungkin susah untuk kita deskripsikan. Misalnya perasaan orang yang jatuh cinta, itu kan susah sekali untuk kata-kata verbalnya itu sangat terbatas. Iya. Jadi untuk karena hanya dia bisa menjadi besar dan berkembang ketika diasuh oleh sebuah arifan. Betul. Dan kearifan itu, maaf ini menyambung beliau nih ya, hanya sekedar ini kan. Hanya orang yang punya rasa yang lembut saja yang bisa menikmati, kira-kira mungkin begitu ya. Baik. Lanjut. Jadi tahyilil ma'ani adalah membangun imajinasi makna. Ini yang menurut salah seorang filsuf terkenal yang Heidegger itu kan bapak eksistensialis ya. Filsuf kenamaan di Jerman yang katanya sangat menggandrungi Al-Farabi Ibnu Arabi di akhir hayatnya katanya. Jadi dia mendengarkan musik yang memang terkesan membosankan. Hampir di setiap sore dia akan memutar lagu yang sama bahkan beberapa kali. Itu tujuannya adalah karena
untuk tahlilil ma'ani, dia ingin membangun asosiasi makna dalam benaknya tentang suatu konsep yang ditawarkan dalam satu lagu, sehingga dia benar-benar bisa larut di dalam. Jadi pada intinya ini kira-kira apa ya, al-hukmu an syai'in far'un an tasawwuri. Jadi tasawurnya demikian, gambarannya demikian. Sebelum kita melakukan justifikasi atas satu hukum, maka konsep bermusik itu yang harus jelas, bahwa dia merupakan fitrah, dia suci. Adapun nanti bagaimana dia berkembang sebagai sesuatu yang fitrah, ya itu berarti adalah pandangan fikih dan respon. Kira-kira demikian itu pengantar. Menarik ini kan, apalagi memang dari pagi ya saya sempat di jurnal. Ini nyambung sebenarnya, makanya seringkali ada musik tertentu itu biasanya digunakan sebagai sarana terapi. Iya, betul. Ini tentu menarik ya untuk kita tentu dalami. Kadang saya sendiri ya, saya itu lebih senang kadang-kadang kalau sudah ruwet pikiran itu, saya sendiri ya dengerin musik Sufine gitu kan, musik sema gitu ya, kayak adem saja gitu ya. Iya, berkait. Kemudian kita ya cukup mendengar dan menyimak itu sudah membawa tenang. Mungkin ada tambahan. Saya pikir begini ya, bahwa kemudian kalau bicara soal kategori musik dalam hal ini yang menggunakan alat, maka kemudian kecenderungan ulama itu kan membagi dua. Sumber bunyi yang ditampilkan atau dihasilkan sebuah alat yang dipukul. Ada juga, kemudian yang kedua adalah sumber bunyi yang dihasilkan oleh alat yang ditiup atau dipetik, seperti ney yang kita sebut sebagai seruling, ataupun sebagaimana yang disampaikan sangat luar biasa oleh Adinda Hasani tadi, bahwa sebenarnya kalau logika manusia itu tidak mungkin bisa merasakan keindahan dalam hal ini yang sedang kita bicarakan hari ini, kalau di dalamnya kita tidak melibatkan rasa. Ketika fikih secara hukum mau dipertemukan dengan konsep hati, ini kan tentu dua hal yang berbeda. Karena kalau bicara soal mengusung konsep fikih, yaitu tadi, kalau bukan yajibu ya yahrum. Kalau dalam konsep pemikiran sufism, ya yambari. Karena ada hal yang berbeda ketika kemudian kita melihat itu. Nah, yang sedang kita diperdebatkan di luaran sana itu sampai kepada tataran ekstrim ya, yang sangat luar biasa responnya, sampai kemudian ini menjadi viral di dunia ini. Sesungguhnya ini kan bukan persoalan baru. Persoalan hal ini sudah didiskusikan bahkan sampai kepada taraf perdebatan di antara para ulama-ulama. Dan apakah kemudian orang-orang soleh pasca Rasulullah SAW sekelas sahabat tidak menikmati itu? Kita bisa menyaksikan dalam konteks sejarah, ternyata beberapa di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Abu Talib al-Makki, ternyata salah satu sahabat itu seperti Muawiyah juga menyenangi gitu. Oh iya kan, menyenangi ini. Kemudian cobalah kita melihat beberapa kitab-kitab standar yang kita bersama-sama insya Allah baca. Imam Ghazali juga mengatakan dalam konsepnya itu, oh ini mubah saja, ya kan, boleh untuk menikmati. Tetapi tentu kemubahan itu sendiri, sebagaimana yang kita baca dalam kitab mazhabnya Imam Al-Jaziri, bahwa kebolehan itu tidak serta-merta menjadi sebuah kebolehan yang mutlak, kan begitu. Tergantung kepada musik ini akan digiring kemana. Nah, sekarang kalau sampai ada teman saya yang mikirnya ekstrim loh, Ustaz Hasani, Bang, masa gitar yang lagi duduk itu haram? Gitarnya lagi duduk, bukan orang lagi duduk main gitar kan? Masa gitarnya lagi duduk haram? Masa seruling yang lagi diam itu kemudian haram? Masa kemudian piano itu atau piano itu kemudian dikategorikan haram? Nah, tentu efek yang ditimbulkan kan kira-kira begitu. Nah, ya sebagaimana yang tadi tasawurnya itu yang menjadi problemnya. Apakah kemudian penggambaran di dalam ekspresi musik itu menghasilkan sesuatu imajinasi yang liar,
apakah imajinasinya itu bisa mendekatkan kita kepada Sang Pencipta? Sebelum kita melakukan Maka justifikasi atas coba kalau pandangannya Rumi ketika Rumi itu akan melakukan relaksasi ketenangan sebagai dimaksud pakai nei, pakai seruling. Nah, hari ini kita bisa menyaksikan teman-teman kalau lagi mungkin Anda lagi ke Turki akan datang ke beberapa tempat yang ke arah utara, yang ke arah selatan itu kita banyak menemukan hanqa. digunakan sebagai Hanqa itu mungkin kalau di sini kita sering menyebut orang Arab menyebutnya zawiyah. Zawiyah kita menyebut di sana ada hanqa atau tekke. Itu adalah tempat para murid yang sedang melakukan perjalanan spiritual melalui wirid, melalui zikir, yang mana di dalamnya juga melibatkan instrumen musik yang kita sebut sebagai nei. Nah, itu hanya sebagai pengantar relaksasi yang tadi disebutkan oleh Ustaz Hasan itu sebagai fitrah kemanusiaannya. Fitrah kemanusiaannya itu adalah bahwa Allah itu adalah zat yang maha indah dan menyenangi keindahan. Masalah Allah menitipkan keindahan kepada kita adalah keindahan rasa. Nah, keindahan rasa ini kemudian yang diolah sedemikian rupa agar menjadi sesuatu hal yang menjadi wasilah, menjadi cara untuk dekat kepada Allah. Saya pikir musik itu kan bukan ghayah. Musik itu bermusik kan bukan tujuan, tetapi justru adalah sebuah wasilah, sebuah sebab perantara di mana kita bisa menghasilkan kedekatan spiritual. Coba kalau kenapa di Turki kemudian beberapa negara-negara yang berdekatan itu para orang-orang yang sedang mabuk dalam arti positif ya, menikmati perjalanan spiritualnya itu dengan menggunakan itu. Ketika kami membersamai mereka itu, ternyata itu kan hanya sekedar pengantar relaksasi. Lepas itu sudah nggak dihiraukan, karena yang dihiraukan ini kan hanya satu. Bagaimana dia bisa menikmati perjalanan rohaniyahnya itu? Ini kan hanya mengantarkan relaksasi manusianya secara berpikir. Bisa nggak kita ini mendeskripsikan keindahan itu? Bisa nggak? Susah. Nggak ada di dunia ini yang akan sepakat ketika akan mendeskripsikan kata indah. Iya kan? Ternyata keindahan menurut anak kecil itu tidak sama. Karena sudut pandang yang dipakai juga berbeda kan. Nah, Ustaz Hasani tadi itu sesungguhnya menggunakan sudut pandang itu yang ruwet. Iya kan? Saya pura-pura manggut-manggut aja padahal nggak ngerti dari tadi kan. Tapi sebenarnya itulah kenapa kita ini selama ini selalu bertengkar. Dalam artian, kita bisa bertengkar, tapi menggunakan sudut pandang pertengkaran yang lebih produktif. Kita boleh berdiskusi harus lebih luas. Iya, perspektif kita. Tidak hanya perspektif fikih. Maka selalu saya katakan dalam hal ini tidak ada tafsir tunggal dalam kebenaran selagi itu tidak qat'i. Ustaz Hasan ini pasti, sangat memahami itu apakah ini apa dhonni kan. Kalau sudah menyangkut itu dhonni, ngapain kita bertengkar untuk memperebutkan posisi benar? Ini sesuatu yang dhonni kok. Dan bahkan para sahabat itu kan kita dengar itu termasuk diantaranya adalah budaya syair. Ada sahabat Nabi yang biasa duduk di Masjid Madinah itu namanya Sayyidina Hasan bin Thabit kan. Sayyidina Hasan bin Thabit ini kesenangannya adalah bersyair. Dan syair-syairnya itu pertama pujian kepada Allah dan pujian kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Apa kata Rasulullah? Tuh dengerin Hasan bin Thabit. Nabi beliau mengatakan, "Anna fi syi'ri hikmah." Sesungguhnya di dalam sebagian syair itu ada hikmah. Kan ada hikmah. Nah, tadi menyebutkan irfani. Ini udah nyebrang kemana ini nih kan? Kalau udah kan, wah ini makin berat ini yang dengerin, ini yang nonton ini berat nih. Aduh, Ustaz Hasan udah masuk ke irfani gitu tuh kan. Tapi nggak apa-apa. Dan itu penting. Kenapa saya katakan penting? Biar kita ini tidak cukup puas dengan diskusi pikiran sendiri, kemudian menjustifikasi orang lain. Nah ini baik. Artinya ini kan pikiran-pikiran langka seperti ini. Karena selama ini kan kalau yang udah nyebut kata santri, yang namanya penikmat kitab-kitab standar Islam itu, tentu ketika kita menghadirkan hidangan baru yang bernama filosof, kalimat-kalimat yang sifatnya filosofis, ini tak baik nih.
di luar ya. Iya, iya kan. Itu yang di luar kita. Anti mainstream nih. Padahal sebenarnya itu milik kita Milik juga. kita juga. Nah, Milik kita yang ini. iya, justru Yang di luar kita. karena mungkin bacaan yang pernah kita baca hampir mirip ya, termasuk salah satu antaranya itu Philip Kahiti kan. Philip Kahiti itu saya ingat bahasanya yang jelas itu bahwa dunia peradaban dunia ini memiliki hutang sejarah yang sangat besar. Kepada siapa? Dunia Islam. Ya. Hutang sejarah peradaban dunia ini kepada siapa? Dunia Islam. Mulai dari filsafat. Filsafat dulu tidak dipahami oleh orang Eropa. Karena menggunakan bahasa-bahasa Yunani kan. Atau menggunakan bahasa-bahasa Romawi. Orang Eropa nggak baca. Orang Eropa itu baru bisa membaca, bahkan mengeja namanya itu abad 16. Padahal umat Islam itu sudah bisa baca semuanya. Keren. Iya kan? Coba, abad ke-16, orang Eropa itu mengalami masa gotik ya. Masa kegelapan berpikir. Karena semuanya serba dikungkung oleh sebuah kekuatan. Nah, saya tidak menyebutkan, malah nanti ada yang tersinggung ini. Nah kan? Nah, ternyata kemudian Islam itu hadir, mecah kebuntuan pikiran-pikiran itu. Ketika umat Islam itu dengan para ilmuwannya menerjemahkan itu. Yang filsafatnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian dari bahasa Arab ke bahasa Eropa. Kemudian yang tentang musik umat Islam yang dulu tentang kedokteran umat Islam mengambil dari sini kemudian diterjemahkan ke sana. Nah, artinya betul sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Fauzi tadi, dunia musik itu adalah bagian dari hasanah dan peradaban Islam yang ditinggalkan. Nah, seakan-akan bahwa musik itu lahir dari kearifan Eropa. Coba, kenapa hari ini saya biasanya dengar musik itu senang. Ini referensi musiknya apa kira-kira? Oh, kalau saya cadas. Cadas saya. Ngeri gitu kan. Enggak, saya memang menyenangi musik. Tapi yang saya ingat itu, kenapa saya senang musik Spanyola ya, gitar Spanyola itu. Ternyata itu adalah sentuhan dari dunia Islam dalam hal ini masyarakat Arab. Ketika Islam itu masuk melalui Maroko, kemudian menyeberang ke Spanyol, yang kita sebut Andalus. Artinya hutang dunia musik itu kepada dunia Islam, seperti itu. Nah, saya tidak bagian memperdebat ini boleh apa tidak, kan ini bagian Ustaz Hasan ini, biar belak belur nanti. Baik. Karena udah ditolak. Iya. Ya, bagaimana? Tadi menarik kalau bicara soal musik kan irama, irama langgam. Mereka akan kemudian sesuatu kalau sudah tidak diramakan itu seperti rasanya hampa. Masuk mungkin ya sedikit juga berpengaruh ya terhadap kemudian cara kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, melanggamkan Atau yang kita sebut taronum ya. taronum. Itu kalau kita lihat sejarah transformasinya kan itu juga banyak dipengaruhi oleh mutasi musik atau irama musik tergantung kemudian daerah atau kebiasaan kita masing-masing. Tetapi yang mungkin entry point-nya mau saya tanyakan sebenarnya kenapa kemudian bagaimana sesungguhnya kemudian Islam melihat atau apa dalam artian seringkali kan ya termasuk yang diperdebatkan saat ini ya ya persoalan bahwa musik diharamkan secara mutlak gitu ya kan. Kalau musik diharamkan secara mutlak, otomatis Anda ngaji, Anda bertaranum itu nggak usah pakai irama, baca lurus-lurus saja gitu. Iya, betul. Karena kalau sudah pakai irama, ya masuk ke bab itu. Bab itu, karena bagiannya kan. Karena bagiannya. Ya, karena bagian Nah, ini variannya. bagaimana kemudian kita merespon gitu atau melihat sebenarnya teks-teks yang kemudian di satu sisi ada yang membutuhkan, tetapi di sisi yang lain banyak juga misalnya hadis-hadis yang seringkali di teks yang kemudian gitu ya. Di satu sisi ada yang sholat menjadi asbab pengharaman musik secara musik. Gimana? Nanti mungkin ya Izz bisa mempermudah atau ini ya atau menghilangkan sama sekali argumen saya.
Tapi sebelum ke persoalan yang sangat diskursif itu Bang Fauzi, kita Dr. Jawad Ali itu ketika beliau, kalau tidak salah di bukunya Al-Arab Qabla Al-Islam yang jilid 2, beliau mengatakan bahwa tradisi bersyair oleh orang Arab itu adalah berkah alamiah, berkahnya alam. Jadi alam Arab yang gersang, tandus dan hanya di sepanjang mata memandang hanyalah hamparan padang pasir yang tak dapat mereka lihat, yang tak dapat mereka jangkau bahkan dalam pikiran mereka. Kemudian ketika mereka melihat ke atas hanyalah bintang gemintang yang justru lebih jauh dari mereka. Kemudian ketika mereka melihat ke belakang ternyata adalah pohon-pepohonan yang sudah mulai mengering. Yang demikian itu membuat orang Arab itu memandang kehidupan yang nyata ini itu sangat rendah. Sehingga yang paling kuat di dalam yang paling apa ya kira-kira, alam yang demikian itulah yang membentuk budaya syair mereka. Budaya syair ini kan secara bahasa kan artinya pengetahuan yang sangat detail dan mendalam. Sehingga karena tempat yang mereka tepati itu tidak teranugerahi sebagaimana kita, itu justru melambungkan imajinasi mereka sangat kuat tentang realitas yang mereka temukan sangat sederhana. Misalnya sesimpel mereka melihat burung, sesimpel mereka mencintai seorang wanita, sesimpel mereka melihat untanya lari. Mereka segera merefleksikannya itu melalui kata-kata yang sangat puitis dan bahkan sangat tinggi. Ketinggian kualitasnya maksudnya kualitas kata-kata yang sangat tinggi itu setidaknya tercermin dari keabadian syair mereka yang sampai hari ini dianggap sebagai, kalau kita mau melihat bahasa Arab yang orisinil itu tetap bahasa syair. Itu kan menunjukkan betapa kuatnya kualitas makna bahasa mereka. Karena bahasa Arab yang berkembang belakangan itu tetap rujukannya kalau mau melihat maknanya itu ke syair. Sempat berpikir begini ya. Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa untuk mengenal bahasa Quran dengan Anda harus mendengarnya dari para penyanyi. Tinggal di Bani Burda itu 20 tahun. 20 tahun sehingga beliau bikin diwan itu sangat banyak sekali kan. Nah, berbeda penyair Imam Syafi'i penyair handal. Nah, sehingga dan saya bertanya kenapa sedemikian kuatnya makna itu terus menguat, terus berkembang, terus mengalami perubahan. Tetapi kenapa makna yang ada dalam syair tidak pernah habis dalam bahasa? Bahkan ketika Islam sudah melampaui teritori kebahasaan mereka, batas wilayah batas wilayah kata itu selalu ada. Yang saya pengen lihat di bawah itu kata Islam itu kan kalau dari segi makna dasarnya adalah al-intiyat gitu. Tetapi kalau kita lacak lebih dalam sampai ke akar kata sin lam mim ya, itu realitas maknanya sangat luas sehingga bentuk kata apapun bisa diolah dengan itu. Maksud saya adalah betapa kayanya orang Arab itu dengan bahasa dan betapa tingginya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menghimpun sekian makna yang tak pernah terhenti dalam otak manusia, dan itu dijaga dengan baik oleh budaya syair itu tadi. Sehingga ketika berbicara Quran, maka kita naif sekali kalau kita menolak syair. Dan yang menarik dalam Quran adalah ada kata syairu. Jadi syair itu dalam Al-Quran beberapa kali didatangkan untuk menyangkal anggapan orang-orang bahwa Nabi Muhammad itu syair. Yang menarik adalah Al-Quran tidak menggunakan kalimat fi'ilnya, tapi menggunakan kalimat isim. Dalam ulumul Quran standar, ketika Quran itu justru mendatangkan kalimat isimnya, maka yang dirujuk bukan aktivitas syair itu, melainkan karakteristik yang melekat pada seorang penyair. Yang pada waktu itu karakteristik seorang penyair itu kan terkenal ugal gitu ya. Terkenal suka berdusta, mengadu domba dengan syairnya, macam-macam. Sehingga bukan aktivitasnya yang dilarang, tapi karakternya. Sehingga di dalam apalagi dalam kata asy'ara yang tadi umumul qaul gitu. Dalam tanam itu wadiyahimun itu kan itu sangat jelas merujuk kepada sekelompok penyair, kecenderungan para penyair pada saat itu, bukan aktivitas syair itu sendiri. Karena memang dalam dunia Islam syair itu sangat dihargai dan kualitasnya tinggi. Kira-kira itu. Ya.
saya membaca juga apa yang pernah dituliskan oleh Syekh Mu'nis dalam kitab beliau ketika menjelaskan tentang Quraisy dari sebuah lembah kecil yang merubah dunia. Itu kan bangsa Quraisy, di mana dari sekian bangsa Arab yang ada di Hijaz dan sekitarnya, peradaban bahasa tertingginya kan bangsa Quraisy. Kenapa kemudian Allah Azza wa Jalla wa Ala itu memilih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari bangsa Quraisy? Dan tidak itu cukup itu saja, ternyata Rasulullah itu juga dibesarkan di satu perkampungan kecil di Bani Sa'idah, ya. Bahwa di perkampungan kecil Bani Sa'idah ini memang dikenal dengan tradisi sastra Arabnya yang tinggi. Hingga masyarakat yang ada di sekitar Arab, sekalipun di sekitar Mekah dan sekitarnya itu, ketika bertemu dengan orang-orang dari Bani Sa'idah yang hari ini hanya tinggal beberapa orang di kampung ini, ya, di pinggiran kota Mekah, orang Arab kalau mau bertanya tentang bahasa Arab, mau tanya tentang keindahan sastra Arab, hari ini ke Bani Sa'idah. Tapi Bani Sa'idah sudah mulai hampir punah. Yang kemudian ini sebelumnya adalah ibu susu Rasulullah, yaitu Halimah As-Sa'adiyah. Artinya sesungguhnya Rasulullah SAW tidak hanya saja diasuh oleh seorang perempuan yang bernama Halimah, tapi Rasulullah diasuh oleh sebuah peradaban. Rasulullah itu diasuh oleh sebuah entitas. Rasulullah itu diasuh oleh keagungan. Rasulullah itu diasuh oleh berbagai macam pandangan-pandangan yang sangat indah. Hingga kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi," atau wa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku langsung nih tentang adab ini, peradaban ini, baik dan adab adalah adab yang terbaik. Dari sisi ini yang dapat kita baca sedikit. Memang selama itu Rasulullah diasuh siapa? Kan tidak. Rasulullah physically, secara fisik memang Rasulullah dijaga. Diasuh pertama oleh ibundanya, kemudian wafat, diasuh oleh datuknya, wafat, diasuh oleh pamannya. Kita melihat apakah Rasulullah itu dibesarkan oleh cara berpikir Abu Thalib? Enggak. Abu Thalib yang membesarkan sudut pandang, tetapi peradaban Arab dengan nilai susastra yang tinggi yang membentuk bahasa Rasulullah itu begitu indah. Tidak ada di antara masyarakat Arab itu yang mampu melebihi keindahan dalam berbahasa selain dari suku Quraisy. Jadi kemudian ketika Allah menampilkan bahasa-bahasa Qur'ani, di mana yang membuat para penyair-penyair itu, kalau kita menggunakan sekumpulan lebih elok ya, kalau gerombolan malah agak aneh nanti. Sekumpulan penyair itu tertegun ketika mendengar inna a'tayna kal kautsar. Itu baru satu. Kita selama ini kan hanya bermain di wilayah yang standar saja, tidak masuk kepada penyelaman makna. Padahal setiap kalimat, bahkan setiap kata, bahkan setiap huruf itu sesungguhnya menyajikan rahasia-rahasia indah di dalamnya. Coba ketika Al-Quran dalam konteks derivasinya, ada yang membaca korona, qaf, ra, ain, alif, nun, kan mengumpulkan sesuatu yang berserakan. Kan memang Al-Quran mampu menghimpun seluruh jenis susastra bahasa yang ada di masyarakat Arab pada masa itu menjadi satu kesatuan yang kita sebut Al-Quran tadi ini. Maka sesungguhnya kalau mau merujuk sebagaimana yang Adida sampaikan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali waktu selalu mendatangi sahabat beliau yang memang suaranya indah, itu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari kan. Saya kemudian, ya Rasul, Al-Quran itu kan diturunkan kepada Anda, kenapa saya harus membacanya? Apakah tidak lebih baik Anda yang membacakan untuk saya, kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Suaramu itu sama indahnya dengan Daud. Artinya Rasulullah menyenangi keindahan tidak? Karena apa yang dibaca oleh Abu Musa itu memiliki standar keindahan suara yang indah, apalagi yang dibaca Quran. Nah, terkait dengan hal ini maka kemudian tentu Adinda Hasani dan teman-teman pahamlah bahwa di dalam ilmu Al-Quran, termasuk di dalam hal yang menyangkut kata membacanya sekalipun, harus memiliki sanad yang jelas untuk menjaga otentifikasi dari bagaimana Al-Quran itu diturunkan, bahkan dengan cara membacanya sekalipun. Ini menunjukkan bahwa Islam itu luar biasa merawat kebudayaan. Islam itu begitu luar biasa merawat keindahan di dalam berbahasa dan bahkan sistem membacanya sekalipun. Cara sedetail itu. Coba, saya menjadi ingat ucapannya Ibnu Mubarak rahimahullahu taala.
Apa kata beliau itu? Bainana wa bainal qaumil qawaim al-isnad. Yang membedakan antara kita yang beragama ini nih, Islam nih, dengan di luaran sana, agama yang di luaran sana adalah sanad di dalam berilmu. Kalau di luar sana kan nggak perlu sanad. Di dalam Islam perlu dong. Bahkan termasuk dalam kesusastraan juga harus jelas. Lah, Ustaz Hasan ini belajar kepada siapa nih? Sastra Arabnya belajar kepada siapa? Nah, selama ini kan kita ini selalu gagal mengeja dan kemudian tidak mampu memahami secara utuh bahwa ternyata selama ini yang paling standar yang kita bicarakan hanya masalah gramatika berbahasa saja kan. Apakah ini dibaca a, i, u, apakah ini menjadi un, apakah tidak. Tapi ternyata sastra Arab itu yang sangat tinggi. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan kalimat-kalimat indahnya disusun oleh murid-muridnya, kemudian yang dikenal sebagai Nahjul Balagha. Salahkah Ali bin Abi Thalib? Kalau Ali bin Abi Thalib salah, terus yang benar siapa? Anda? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Ali bin Abi Thalib itu kan dikenal dalam keindahan berbahasanya yang kita sering baca dalam kitab Nahjahnya itu, Nahjul Balagha itu. Kalau sekelas Ali bin Abi Thalib kemudian kita kritisi, lantas yang benar itu siapa? Yang benar itu siapa kan? Kita ini datang 1400 oh tahun iya. belakangan. Yang memang kita nggak tahu datang dari negeri mana kita hari ini. Nah ini patut untuk kemudian kita cermati bersama bahwa sesungguhnya Islam itu sendiri tidak pernah menolak keindahan, termasuk di dalamnya yang hari ini sedang kita ributkan, bahkan kita perdebatkan. Ini bukan asing, malah asing. Ya. Kenapa saya katakan asing? Hanya kemudian kita ini lupa, oh bahwa ternyata Islam itu mengajarkan keindahan itu sendiri Dan memberi ruang seluas-luasnya ya, atas keindahan itu. ya. Nah, ini yang kadang kalian terpikir gitu kan, eman-eman kalau kita kemudian ikut alur membahas soal perbuatan fikih ya, soal pemilihan musik atau pemilihan syair, apalagi kita berdiskusi soal terma yang itu sifatnya sangat-sangat terbatas gitu ya. Makanya saya senang sekali gitu kita mengobrolkan ini, termasuk mungkin ya bagaimana kemudian nanti kita bincangkan dan transformasi musik, seni, syair kemudian dalam peradaban setelah Islam datang sampai hari ini gitu kan, dengan munculnya berbagai macam jenis aliran musik gitu. Bahkan kadang ya maaflah kita ini seolah-olah kadang salah kaprah begitu kan, sesuatu yang berbahasa Arab dianggap ini gitu kan, sesuatu yang Islami begitu ya, saking tidak pahamnya kita gitu ya. Itu juga tidak boleh juga sebenarnya menurut saya begitu kan. Iya betul. Saya ingat ya, dan belakangan ya kemudian kita baru tahu lah setelah kita membaca gitu ya, ternyata lagu-lagu yang kemudian populer di era 80, 90 begitu kan, ternyata artis yang mempopulerkan pertama kalinya itu misalnya ya beragama Islam ternyata gitu kan, seperti Fairuz gitu. Allah. Gitu, kan? Saya termasuk orang yang menyenangi suaranya Fairuz. Nah iya sama. Ya wanita Libanon ya. Iya wanita Libanon, Maronit. Iya Maronit. Gitu kan. Tapi syair-syairnya Fairuz itu kan mengajak kepada kedamaian. Coba ketika ada satu lagi itu Zahratul Madain. Zahratul Madain. Waktu saya kecil masih di pondok itu kan. Keren. Setelah kita paham, oh ya Allah. Ya tapi mau diapain? Artinya kan kita dalam proses pengetahuan itu sendiri ya, Sani. Dan apa ya? Tapi saya tidak menolak pesan-pesan kedamaiannya. Pesan-pesan universal betul. Pesan-pesan universal yang disampaikan oleh Fairuz. Bagi saya itu kan pesan yang sangat luar biasa kan. Tapi di situ ternyata memang kita ini harus lebih bijak menyikapi hal-hal yang sedemikian rupa. Kalau kata saya sebenarnya Ustaz, bukan teman-teman itu tidak tahu, tapi sulit untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Bisa dibayangkan perdebatan panjang antara dua sahabat utama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Zaid bin Thabit, penulis redaksi Al-Quran turun kepada Nabi,
Dan kemudian sahabat yang paling memahami Al-Quran yang bernama Abdullah bin Abbas. Perdebatan panjang Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Thabit itu kan hampir nggak selesai ketika membahas masalah hukum waris kan. Tapi apakah kemudian Zaid bin Thabit itu menjadi bermusuhan dengan Ibnu Abbas? Kan enggak. Bahkan Ibnu Abbas ketika melihat Zaid bin Thabit masuk kota Madinah, Ibnu Abbas lah yang mengambil tali kekang kudanya sebagai penghormatan terhadap ulamanya. Tapi ketika Ibnu Abbas mengambil tangannya siapa? Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit malah mencium tangannya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Inilah cara Nabi mengajarkan menghormati ahlul baitnya. Ini ya, artinya perbedaan pendapat yang tidak mengarah kepada kerusakan. Kita ini asal berbeda jadi rusak. Coba kurang gimana kerasnya perdebatan Umar bin Khattab, kurang gimana kerasnya perbedaan pandangan antara Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Tapi apa? Khalid bin Walid legowo menerima keputusan Umar. Kalau Khalid berkeras, emang siapa Umar, kata Khalid misalnya. Khalid bin Walid itu panglima Islam yang tidak pernah kalah. Islam sebelum dan setelah Islam tidak pernah menolak. Nabi pernah dikalahkan oleh Khalid bin Walid dalam peristiwa perang Uhud. Kita ributkan. Kalau melihat itu kata Umar, wah ini bukan berat kalau berurusan dengan Khalid. Kenapa saya katakan Khalid? Oh enggak. Aku menghormati Umar. Karena dia sahabat kita. Keindahan itu. Nah ini yang hampir tidak kita miliki. Ketika berbeda, kemudian mohon izin, kita menganggap musuh. Anda bukan golongan kami. Saya hanya teringat bahasanya Gus Dur saja, Ustaz Hasan. Gus Dur itu bilang begini, ya dengan gaya Gus Dur ya. Ya kalau mereka kafirkan saya ya gampang. Habis itu saya syahadat lagi. Dikafirkan lagi, syahadat lagi kan gitu. Nah kalau saya lebih melihat itu, yuk mari kita ini tasamu sajalah. Tasamu saja. Berlapang dada, bersikap legowo ketika perbedaan itu ada. Sesungguhnya perbedaan itu bagian dari rahmatnya Allah. Nah, kalau referensi yang dibaca oleh Ustadz Hasani ini bukan kaleng-kaleng ini berat ini. Saya sendiri baru berapa menit hampir botak saya ini. Ya lanjut. Baik, ya menarik sebenarnya itu tadi apa yang disampaikan Zen maupun bahwa memang apa yang kita bincangkan kali ini sebenarnya sebagai ini ya perluasan wacana saja. Iya. Memang itu kita tidak hanya cukup sebenarnya berdebat soal tadi halal haram karena iya, betul. ini ya kalau dunia ini hanya berpikirnya hitam putih begitu saja tentu tidak indah rasanya gitu ya. Iya. Lagi kemudian ini melihat kita berbicara soal sesuatu yang melibatkan rasa, Iya. ekspresi, aktualisasi rasa, aktualisasi batin dan sebagainya. Ini ada yang lebih lucu lagi itu. Jika saya baca komentar-komentar orang itu tentang perdebatan itu. Tadi Adinda Fauzi Poliji itu bawa-bawa Arab segala gitu. Karena memang terma yang bisa bahas ya itu gitu kan. Jadi bahwa apa yang ada pada masa jahiliyah sebelum datangnya Nabi, setelah masa kerasulan dan kenabian itu ada, semuanya diberangus. Diberangus. Seolah-olah Islam itu bangunkan di baru. Iya, bangun sesuatu yang baru. Saya jawab itu. Nabi itu tidak merusak apapun. Nabi tidak merusak apapun. Nabi itu membenahi, meluruskan apakah itu sesuai apa tidak dengan hukum-hukum Allah, kan? Nah, kita kan bicara soal peribadatan yang ada di sekitar Baitullah, termasuklah Baitullahnya sendiri. Apakah Rasulullah menggantinya? Kan tidak, ya kan? Apakah bangunan-bangunan yang ada di sekitar Baitullah itu kemudian Rasulullah menggantinya? Enggak. Rasulullah itu hanya meluruskan hal-hal yang tidak bersesuaian saja. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau memang kita mau berdiskusi, tapi sebelum diskusi kita sudah membawa hukum yang kita yakini, ya susah. Karena kalau bahasanya orang Madura itu sampai kiamat 5 kali nggak selesai. Jadi
betul apa yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan Ustaz Hasani, apa yang saya sampaikan juga, paparan-paparan ini sama sekali bukan untuk menentukan oh ini boleh apa tidak, ini haram apa tidak, enggak. Ustaz Hasani itu menjelaskan bagaimana konsep musik menurut pandangan ulama-ulama Islam, dan itu kan lebih apa ya, lebih adil dan lebih fair gitu. tanpa mengambilkan kemudian Sebagai penghormatan dan adaptasinya sesuai dengan pemahaman kita. Selama ini kan kita ini mengambil tampaknya mungkin orang yang kemudian baik itu yang membolehkan atau yang melarang, Iya. apa kata Ibnu Abbas, mereka tidak jujur mengajarkan menghormati dalam menyampaikan satu argumentasi. Artinya perbedaan Argumentasi yang disampaikan disesuaikan dengan pandangan kita. Ini kan bukan ciri-ciri orang ilmuwan. Oh iya. Kurang Dan memang sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Hasani tadi, kita ini kan susah untuk jujur. Perbedaan pandangan antara Kita ini susah untuk jujur memahami apa yang dipahami orang. Loh, sudut pandang beliau dengan sudut pandang beliau kan tidak sama. Ya mari kita coba memahami itu agar kemudian ada benang merah yang bisa ketemu di situ. Nah ini masih muda, Hasani masih muda, tapi pandangannya sudah sangat luas dan begitu luas. Iya. Karena kalau udah saya sempat dikirimi buku terjemahan beliau itu Ibnu Arabi ya. Al-Farabi. Ini saya udah pikir dari kemarin. Nah, ini berat ceritanya ini kan. Kenapa saya dikirimin buku yang beginian gitu? Baik, nah Ustaz Hasani, kita mungkin lanjut. Baik. Nah, baik, dalam tradisi perkembangan peradaban Islam sebelumnya kan memang musik seringkali dijadikan dalam tradisi perkembangan peradaban Islam aktualisasi diri kan memang sufi termasuk syair juga ya. Kemudian bagaimana ekspresi dari syair-syair seperti misalnya sufi termasuk saya sering biasa kemudian mendengar syair Araftul Hawa Ya Araftul Hawa, mun Araftul Hawa. Ya, saya sering Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah. Dan syair-syair lain ya, misalnya Bumi Misri, kemudian Al-Halal sebagainya. Ini bagaimana sebenarnya syair lain Ustaz Hasani melihat perkembangan fenomena itu, bagaimana seorang sufi mengekspresikan rasa cintanya melalui ekspresi seni syair. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita mau lebih jujur ya ketika kita dihadapkan dengan fenomena ini kan kalau perdebatan yang lagi hangat sekarang ini kan murni perdebatan fikih yang dimana. Iya betul. Perdebatan fikih itu sudah ada pada tataran ini sebenarnya. Jadi masing-masing orang yang meletakkan hukum itu mereka tidak mungkin terlepas dari adabul ifta atau tata cara memberi fatwa. Iya, ada berifta. Jadi tata cara memberi fatwa itu sangat ketat sebenarnya oleh para ulama. Maksud saya ketika kita mau berbicara pada tata cara memberi fatwa itu hampir nyaris tidak ada fatwa yang bisa lahir sama. Enggak bisa. Karena nanti ada ketentuan, misalnya orang yang berdakwah di barat dengan orang yang dakwah di Indonesia Iya, akan berbeda. Misalnya tentang kasus yang spesifik, misalnya perdebatan tentang jilbab macam-macam, itu kan butuh strategi kalau masalah ifta. Demikian pula dalam hal musik, para ulama itu sebenarnya ketika meletakkan hukum itu ya mereka dibentuk atau dituntut oleh ketentuan-ketentuan dalam memberi fatwa itu tadi. Nah kalau tasawurnya tadi sudah jelas ya, artinya secara musik itu adalah fitrah. Kemudian kenapa misalnya banyak ulama yang mengatakan itu merupakan hal yang tidak baik? Biasa saya ingat sekali misalnya ya di dalam kitab-kitab standar kan alat musik itu disebutkan dengan alatul malahi. Ya. Jadi ayat-ayat yang alat-alat yang bisa membuat lupa. Iya, melalaikan. Memang benar. Artinya kita harus mengakui bahwa kalau kita tidak dalam kondisi ekstase sebagaimana Rumi, jangan sok-sokan menggunakan musik. Oh iya. Nah, itu yang patut diingat. Iya. Kalau kita tidak dalam kondisi tidak selevel Ibnu Arabi ketika mendengarkan musik, ya jangan sok-sokan menggunakan itu juga. Gitu. Iya. Platform kita beda. Kalau beliau menggunakan musik itu ekspresi, katakanlah ekspresi tasawufnya gitu ya. Cara dia mendeskripsikan keindahan.
Kalau kita yang pakai zikir aja itu masih kurang, ya jangan sesuatu ke musik. Bener-bener jadi malahi maksudnya. Bener-bener jadi malahi. Sehingga wajar kalau fikih meresponnya dengan kecenderungan mengharamkan itu lebih banyak. Nah ini perspektif ini menarik gitu, kita terungkap gitu. Nah memang pada tataran ini yang menjadi runyam, saya sebut runyam itu, Perspektif ini menarik. karena dunia maya itu semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh berbicara, bahkan semua orang seakan-akan boleh berfatwa. Oke, saya katakan sederhana saja. Saya dengan segala hormat, Ustadz Adi Hidayat dengan keilmuannya saya hormati dan saya hormati. Kenapa kemudian anak yang baru lulus SD, kemudian yang menghukumi Ustadz Adi Hidayat? Ini kan tidak tepat. Kalaupun memang ini kan bukan apple to apple gitu. Kalaupun memang kita harus duduk bersama mendiskusikannya ini, yuk ada tempat yang lebih layak. Dan tapi mohon, siapa kira-kira yang memang pantas untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini, bukan hanya dengan menggunakan ranah emosi. Ini sebagaimana standarisasi yang disampaikan oleh Ustadz Hassani tadi. Kalau dilihat dari sudut pandang fikih, ya keluar kan hanya boleh nggak boleh. Nenek kan. Tetapi kemudian ini menjadi runyam dan meruncing, bahkan mengarah kepada kerusakan, karena nyaris semua orang itu bisa mengucapkan apapun sesuai dengan keinginannya. Maka yang kita sebut hari ini kan, ini dunia apa sudah ini nih kan. Nah tentu karena kita ini sudah one world, sudah satu dunia. Dunia hari ini kecil. Dunia hari ini tidak dibatas oleh teritori apapun. Yang di barat pada detik ini juga bisa mendengarkan yang di timur. Yang di timur bisa mendengarkan yang di selatan. Ternyata dunia yang begitu kecil hari ini bisa mempersatukan, tapi juga bisa punya potensi untuk memecah. Nah, kita hanya berharap bahwa diskusi-diskusi sesuai dengan diskursusnya masing-masing itu kan melahirkan keindahan itu sendiri. Ataupun kalau memang, saya tidak suka dengan Anda, silakan saja. Itu hak Anda untuk tidak suka. Saya suka kepada Anda, itu juga hak Anda untuk menyukai. Lah, saya juga suka, tidak suka, itu kan tidak boleh dipaksa orang. Dalam hal kesenangan tertentu ya. Loh, betul apa yang disampaikan Ustaz Hassani? Fatwa di timur tidak mengikat di barat. Di barat tidak mengikat di selatan tidak mengikat ke utara. Realitas yang berbeda yang dihadapi. Iya, ya bisa dibayangkan. Perbedaan fikih antara guru sang murid, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Lah, kan semuanya itu sudah mujtahid mutlak. Kita ini apalah. Ternyata dengan begitu mudahnya kita ini menyampaikan sesuatu, dan bahkan itu sudah menyangkut kepada hukum-hukum utama yang tidak memperdulikan apakah apa yang saya sampaikan iya benar apa tidak. Nah, betul kata Ustaz Hassani tadi, itu baik. Artinya kita ini susah untuk ketemu. Susah ketemunya di mana ya? Karena tadi Ribut. Iya. Terus Baik, ada pertanyaan dari sahabat TikTok? Tidak ada. Ya. ada pertanyaan dari sahabat TikTok. Di TikTok? Oh ya. Baik, ada pertanyaan dari ya di YouTube pun tidak. Hidayah Ustaz mau nanya, ada sampah dengan suara Ustaz. Baik. Hah? Ya di Apa? Yelau, Serti Manik, Assalamualaikum Ustaz, sehat selalu, salam hormat toleransi dari Depok. Baik. Serti Manik. Serti Manik Jakarta ya. Pertanyaan ada pertanyaan. Depok terus. Pertanyaan. Siti Sayyidah. Assalamualaikum Yai, sehat selalu Pak Ustaz, semoga kesiangan apapun kodok. Oh ini bukan ini ya, bukan tema kita hari ini, bukan pokok bahasan. Tapi kalau kata Ustaz Hassani, zaman di pesantren itu ada sholat duha pakai kunut kok. Subuh campur duha gitu ya. Yai mohon izin tanya tinggalnya di mana, mohon maaf. Oh, kalau tanya alamat saya boleh sekalian nomor rekening ya. Saya di Pontianak Mbak ya, di Pontianak Kalimantan Barat. Gimana tanggapan para kiai tentang perdebatan tentang musik? Oh ini sedang kita bahas Tadi ini. sudah direkaman, Yes. silakan diputar di Sudah awal diputar ya. di awal. Apakah pekerjaan anak bisa menjadikan manusia kafir? Itu terus apa lagi? Silakan diputar. Apa dalilnya?
Ini lagi-lagi dalil ya. Mana dalil Nah, gitu ini ya. termasuk ya dalil musik itu. Itu dalil musik itu tadi ya. Ini meributkan. Ini lagi-lagi dalil ya. Saya tadi cuma Ustaz yang pakai baju salu-salu. Yang di mana ya? Nggak usah. Bisa jauh kak, biar nampak semuanya. Hasan Jaya, Kak Ustaz. Oh, yang di kursi situ ya. Oh iya, yang sama-sama minum tadi. Ternyata lagi ngincer Ustadz Hasani rupanya. Oh, yang di kursi situ ya. Masya Allah, mohon maaf, Terima mohon kasih maaf. sahabat-sahabat dari TikTok. Ya. Ya, saya teringat memang ya problematis ya ketika Ya. kita hanya berbicara soal musik ya. Kemudian yang tadi kaitannya dengan irama, isi dan sebagainya. Saya terpikir ini kalau rekod ini kalau diharapkan secara lagu udah lah, saya ngaji biasa aja. Saya tak usah pakai irama apa kan haram, nanti masuk neraka repot. Sadar kita lurus-lurus saja. Masa gara-gara baca Quran sama azan masuk neraka jadinya ya. Waduh, ini Ya. repot ini. Ya, itu karena memang ketidakcerdasan kita, ketidakfahaman kita di dalam membaca apa yang kita sebut bahwa sesungguhnya yang sedang diperbincangkan, yang sedang diperdebatkan itu esensinya bukan ini loh gitu. Bahwa ternyata efek yang ditimbulkan sekilas apa yang dijelaskan oleh Ustadz Hasani itu adalah efeknya, apakah itu membawa kepada kedekatan kepada Allah atau justru menjadi kelalaian kepada Allah. Dan di samping itu kemudian para ulama-ulama fikih juga memberikan garisan bahwa yang tidak diperkenankan pertama adalah musik-musik atau syair-syair yang mengandung syirik. Karena masyarakat Arab pada masa itu kan syair-syairnya itu kan sudah pada tataran itu ya, pada tataran kesyirikan. Kenapa syirik? Ya karena memang masa itu mereka tidak kenal kepada tauhid, tidak kenal kepada Allah. Terus yang kedua, yang tidak melanggar batas-batas syariah. Karena tentu ketika berbicara tentang bahasa verbal kan pasti ada kata-kata yang tidak baik di situ. Ya. Kata-kata makian, kata-kata cacian, atau yang mengandung mohon izin pornografi, erotisme dan seterusnya. Itu yang mungkin dilarang ya. Nah, itu yang sebenarnya setidaknya apa yang saya tangkap dari Ustadz Hasani tadi, bahwa kalau memang pada akhirnya akan melalaikan kita kepada Allah, yaitu efek buruknya itu yang menyebabkan terjadinya sebuah hukum itu sendiri. Nah, kalau selama ini yang sedang diperdebatkan ini kan pada alat. Lah, yang namanya alat kan ada alat pukul. Bahkan perang masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyemangati para sahabat yang sedang berperang. Drum band, Pak, drum Pakai band. tambur, Tambur ya. pakai tambur perang. Tanjidor. Pakai tambur kan. Itu untuk memberikan semangat mereka dalam pertempuran. Karena yang di sebelah sana pakai trompet. Di sana kan pakai trompet. Nah, yang umat Islam bangsa Arab pakai tambur. Dan ingat sejarahnya anak-anak kulit hitam itu yang menari di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Rasulullah kan melihat anak-anak kecil yang sedang bermain itu. Apakah Rasulullah kemudian memarahi mereka? Enggak. Kalau Rasulullah itu marah, itu keluar. Mereka sedang bersenandung sambil memukul alat. Tapi Rasulullah tidak memarahinya. Kenapa? Karena bagi Rasulullah itu kan tidak merusak apapun, tidak melalaikan diri dari apapun. Selama tidak melalaikan diri. Iya. Ini ya lagi-lagi kalau dikembalikan kepada fikih, ini kan pasti setiap menyangkut masalah fikih itu tadi pasti menyangkut masalah adabul ifta. Artinya etika di dalam menyampaikan fatwa itu sendiri. Ternyata kita hari ini semuanya bisa berfatwa. Jadi runyamlah ini dunia. Tak kuasa. Baik seperti itu ya. Baik, iya, makanya saya ingat ketika beberapa waktu lalu ini mungkin ya sempat viral juga kan ketika mungkin seniornya Ustadz Hasani di Jogja ini kan. Iya. Ketika tahun 2015-2016 ya sempat heboh itu Masalah? melanggamkan Al-Quran dengan melanggam Jawa. ya. Oh, gitu. Sampai kemudian dihujat habis-habisan begitu ya, dihujat habis-habisan
padahal dia punya semangat untuk mempopulerkan kembali langgam-langgam lokal gitu ya. Kan bahasa dia dalam satu tulisan jurnal kan lawah langgam Jawa gitu kan. Dan saya kemudian dari situ tertarik mempelajari beberapa langgam yang sekarang seringkali dipakai oleh para surah atau para qori diajar musabaqah tilawatil Quran. Itu tidak semuanya murni dari tanah Arab ya, hanya satu saja Ijazi, iya. Ijazi. Ada kemudian Nahawan, Soba, Jiharka. Sebagainya. Ya. Itu pun yang masuk ke Indonesia belakangan itu kan aliran Masri kan. Masri. Sebelumnya Makkawi ya. Makkawi, taib. Rukbah dan sebagainya. Cuman kalah saing ya dengan Masri. Artinya Dengan Hijazi. langgam-langgam itu kemudian mengalami transformasi. Jadi saya penasaran dulu kemudian ini diharamkan secara mutlak. Justru langgam Nabi itu kayak gimana ya? Iya. Bingung saya gitu kan. Ini repot gitu ya. Ini mungkin bagaimana Hasani melihat problem-problem seperti ini? Problem sebenarnya menurut saya apa ya, kalau diperdebatkan secara fikih ya, apalagi kita lihat haram halal atau boleh atau tidak gitu kan, ini kan repot begitu ya melihat hal-hal yang sifatnya dinamis kayak gini. Betul. Ya, pada intinya sebenarnya fikih ini sangat mudah logikanya sebenarnya. Jadi artinya fikih ini paling ketika menghadapi satu kasus baru, mereka itu kan prinsipnya satu, yakni darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi ketika ada mafasid, maka mafasid itu terus diteliti oleh para fuqaha itu, walaupun mereka tidak jalbil masalih. Artinya saya bersepakat sebenarnya terhadap pandangan-pandangan fikih yang apa istilahnya ya, menganggap bahwa musik itu sebagian besar tidak baik misalnya. Kenapa? Karena memang logika fikih demikian. Karena memang tidak semua masyarakat itu dapat menggunakan musik dengan baik. Maksud saya ketika imam-imam besar itu mengatakan bahwa musik ini tidak penting, memang iya pada dasarnya. Kemudian dalam level tertentu musik itu ternyata iya, itu bergantung orangnya lagi. Oleh karena itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kalau kita jangan sok-sokan untuk sok usul dengan musik. Jujur saja saya secara pribadi ya maksudnya penyuka musik. Tapi tidak akan saya berpura-pura untuk usul dengan musik. Saya belum nyampe pakom itu. Syair siapapun yang saya dengar tingkat kegunaannya enggak bisa. Justru apa ya? Justru di luar musik saya baru bisa mengalami hal-hal yang katakanlah lebih baik gitu. Misalnya dengan cara baca Quran dan lain-lain. Tapi kalau dengerin musik baik itu syairnya siapa kayak yang melantunkan dengan begitu indah, oke, itu keindahannya saja. Artinya itu memang butuh kesiapan spiritual yang matang baru kita bisa menggunakan musik sebagai media. Sebagaimana orang-orang tadi itu usul dengan musik. Tapi kalau kita masih pada tataran orang awam, kita lebih baik berfikih saja. Artinya musik itu harus kita gunakan secara proporsional. Indah tolabir rohah, oke. Untuk menghibur jiwa, oke. Tapi kalau kita lagi kebergantungan dengan musik, kemana-mana kita dengerin musik, itu bisa menghilangkan produktivitas kita untuk belajar, mengganggu aktivitas sehari-hari. Artinya fungsinya untuk relaksasi udah berkurang, justru fungsinya menjajah kita. Nah itu yang menurut saya fikih itu pentingnya di situ. Artinya dia meminimalisir hal-hal yang paling lumrah. Dan lumrahnya kita biasanya ke musik itu demikian, menghasrati keindahannya, larut, tapi ya nggak usul juga. Karena usulnya bab lain artinya. Kalau perusahaan pribadi, saya menyenangi musik. Mau jenis apapun saya menyenangi. Tapi itu tadi, ya senang saja, tidak lebih. Yang namanya manusia, yang Allah berikan anugerah, Allah berikan secara instingtif, kita ini pasti menyenangi keindahan. Wong burung saja berkicau, ayam juga berkokok. Mohon maaf, kucing juga mengeong. Artinya secara instingtif Allah menciptakan keindahan alami ini melalui makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Maka yang mau saya sampaikan adalah, yuk mari kita belajar untuk sedikit mengurangi perdebatan kalau memang tidak mau berhenti dari perdebatan. Artinya agar tidak selalu membuang energi. Energi kita ini terlalu besar untuk kita habiskan hanya akan mempersoalkan sesuatu yang sudah putus. Ya kalau
Apakah fikih itu masuk wilayah debatable? Ya bagian ini iya. Kan ini bukan sesuatu yang betul kata Ustaz Hasani, ini bukan suatu perkara yang sifatnya qat'i. Ini adalah sebuah hal yang dhanni, tetapi tentu kita juga akan memilah apakah ini bermanfaat bagi saya apa tidak. Kalau hal ini tidak bermanfaat, apalagi kemudian menjadi sebuah mafasid, sebuah kerusakan, ya kerusakan itu bukan hanya kerusakan yang sifatnya ini loh, tapi kerusakan pikiran, kerusakan kecerdasan, kerusakan intelijensi, hanya karena persoalan hal-hal yang semacam ini kan sungguh sangat tidak produktif. Eman-eman. Kalau Anda bertanya apakah saya menyukai musik, saya suka. Tapi untuk apakah saya akan oh enggak. Apalagi mohon izin, saya bukan penyenang koplo gitu. Enggak, bukan itu maksud saya itu kan. Iya, artinya ya karena kita oleh Allah itu diberikan anugerah, diilhami sesuatu hal yang menyangkut masalah keindahan itu kan. Tetapi jangan sampai hanya ya, musik itu salah satunya. Tapi jangan sampai karena persoalan ini kemudian kita melalaikan banyak hal. Sampai kemudian mohon izin ini namanya anak muda, saya juga pernah muda kan, walaupun hari ini mantan muda gitu kan. Jadi ada hal-hal termasuk abangnya Ustaz Hasani di pesantren itu. Saya sama abang Ustaz Hasani ini coba saya berdua saja yang punya tip itu. Ini penyenang salah satu penyanyi Indonesia. Kalau saya malah penyanyi Jerman. Wih. Iya kan? Saya menyenangi dulu itu sampai dibilang, waduh ini calon sedeng ini kan. Karena saya menyenangi Philharmonic Orchestra waktu itu, karena biasanya menampilkan mulai dari Mozart, Beethoven gitu kan. Selera musiknya itu itu berat. Karena kenapa saya harus mendengarkan Mozart, Beethoven, kemudian Antonio Vivaldi? Bukan sosok tahu, karena memang itu yang saya nikmati sambil saya membaca buku. Tapi lepas itu saya tinggalkan lagi. Kenapa? Saya hanya sekedar merelaksasi pikiran sambil baca, tidak lebih. Nah kalau hari ini kita seperti para sufi. Oh iya, nggak bisa dong. Ini kita menikmati musik hanya bagian casingnya saja gitu. Kalau ditanya Ustaz, apa kesenangan hari ini? Satu, Johann Sebastian Bach, Symphony 9. Udah, cuma itu saja. Cuma baca sambil itu. Apa kata abangnya itu? Bagus Iwan Fals gitu. Dia penggemar berat Iwan Fals. Penggemar berat Iwan Fals. Tapi kami selera musiknya berbeda, ya hasilnya berbeda juga. Kesenangan kami berbeda, tapi sama-sama di musik. Cuma senang aja, nggak lebih dari itu. Ya, diskusi kita sebenarnya ya cukup menarik. Memang membahas tentang musik, Iya. atau membahas tentang syair dan sebagainya. Tiada habis-habis ya, apalagi mungkin kalau kita ada kesempatan bisa membedah satu atau dua Iya. syair khazanah keislaman yang cukup tinggi itu juga menarik sebenarnya kalau kita membahas dan kita perkenalkan ke publik ya, sebagai salah satu upaya. Tapi nantilah kita di lain kesempatan. Insyaallah. Karena memang waktu juga mungkin sedikit closing statement tentang tema pembahasan kita pada kesempatan mulai dari Ustaz Hasani. Mungkin terkait beberapa hal yang akhir-akhir ini disorot dan banyak disorot oleh media ya, dan juga jadi perbincangan hangat oleh warganet. Sebenarnya itu adalah perbincangan yang bagus maksud saya, daripada tidak berbincang sama sekali atau justru hal-hal yang lain yang diperbincangkan. Ya, ini berarti setidaknya kita melihat bahwa dengan hadirnya perbincangan itu istilahnya diskursus keagamaan itu sudah mulai banyak direspon dengan baik oleh masyarakat, terlepas apapun bentuknya. Itu mungkin salah satu kecenderungan yang mungkin yang baik. Artinya ada masih orang-orang yang merasa bahwa perbicaraan tentang hukum di dalam media massa itu masih penting. Kemudian sebagai akhir, musik ini memiliki tingkatan. Jadi sebagaimana tingkatan penikmatnya juga. Jadi kalau Kiai Zain itu menyenangi musik-musik yang memang demikian nuansanya, artinya katakanlah itu selera musik intelek memang. Jadi musik intelek maksudnya. Artinya itu selera intelek. Dulu rupa-rupanya kan selera musik itu demikian. Artinya jazz itu dianggap musik-musik
intelek. Yang mendengar adalah orang-orang yang berjas, kemudian di klub, di restoran-restoran tertentu, klub malam. Sedangkan musik-musik semisal keroncong itu adalah musik pinggir. Artinya ada kelas. Kalau mau kita naik kelas, maka selera musiknya harus naik kelas juga. Artinya karena musik ini memiliki kelasnya sendiri, maka tidak semua orang itu memiliki kualitas dalam bermusik, dalam menikmati musik. Sebagaimana mungkin bagi orang yang hanya euforia saja dengan musik sampai memangkas waktu mereka, produktivitas mereka, maka yang lebih baik adalah pandangan ulama yang mengatakan bahwa musik itu yang bisa mendekati haram, misalnya kalau misalnya ternyata musik yang didengarkan adalah musik-musik yang haram. Kemudian sebagai relaksasi tentu saja itu tidak masuk ruang haram. Oleh karena itu ini tentang adabul iftar saja. Sehingga perdebatan-perdebatan yang semacam ini alangkah baiknya dikembalikan kepada musik, fungsi musik itu sendiri. Fungsi musik itu sendiri dan bagaimana kita meresponnya. Artinya beberapa musik, karena tadi Yaizan sudah menyinggung selera musik ya. Saya menyenangi beberapa musik. Kalau musik lokal saya senang Rhoma Irama. Oh, so. Karena bagi saya beliau musisi jenius ya, dengan musikalitas yang baik gitu. Karena menurut saya agak susah ya punya selera musik kayak Rhoma Irama. Kemudian ya musik-musik, karena saya anak zaman sekarang ya, jadi saya senang anak awal tahun 90 akhir lah gitu. Karena saya senang dengan Stone Seven, Peter Pan. Ya, sejenis itu ya. Tapi alhamdulillah saya nggak terkontaminasi dengan musik-musik yang mulai tidak indah itu. Jadi saya masih mendengarkan Queen atau ya, mungkin Dream Theater ya. Wah, seneng ya. Malah kalau saya bagian ekstrimnya, ini cerita musik aja yang biasa didengerin. Saya itu lebih ekstrim. Karena bagi saya itu dunia rock itu terlalu jujur dan itu saya. Kenapa? Saya diperkenalkan di era 70-an itu, 79, 80, ya musik-musiknya Led Zeppelin. Led Zeppelin, kemudian termasuklah Deep Purple. Queen itu lagu kebangsaan. Dia hanya lagunya saja, nggak lebih. Terus kalau yang nggak bisa saya tinggalkan, pasti Scorpion dong. Pasti Scorpion. Karena bagi saya, kenapa saya menyenangi selera musik di rock, selain yang memang menu utama saya itu adalah orkestra, yang agak-agak berat itu ya. Tapi ya sekali lagi yang saya maksud itu tidak lebih hanya sekedar menikmati. Sampai hari ini kadang-kadang anak saya yang kecil itu bukan saya perkenalkan kepada dia, enggak, karena sekali waktu mungkin dalam sebulan saya mendengarkan 1-2 lagu yang memang cenderung sangat candas sekali. Karena bagi saya itu musikalitas, saya tidak bicara musikalitas saja, tapi mereka itu sangat jujur dalam mengekspresikan apa yang mereka ini. Cuma yang bagian maki-makinya enggak dong. Yang saya maksud itu adalah kritik sosialnya. Saya banyak mendengarkan itu kepada kritik-kritik sosial. Ya, kalau dulu ini kok jadi cerita musik ya? Ya kan ini kita bicarakan musik kan. Di mana saya sangat intens mendengarkan lagu-lagu Scorpion waktu politik perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet gitu, yang kemudian terpecah menjadi Rusia. Ya pasti lagu kebangsaannya Wind of Change dong. Karena lagu ini yang menggambarkan jatuhnya Soviet pada masa Gorbachev. Saya masih ingat lagu itu adalah ekspresi kemanusiaan yang lahir dari sebuah proses kebosanan politik. Ya, itu yang saya sampai hari ini kalau dengar lagunya Wind of Change, ya pasti saya kembali lagi tahun 89-90. Saya tidak lebih dari itu. Artinya nuansa-nuansa musik yang saya dengar tidak lebih dari itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah tidak ada satu hal pun yang saya lalaikan. Artinya, ya itu saya dengar, saya nikmati tidak lebih. Ya namanya manusia. Kalau Anda bilang, wah udah haras, ya urusan saya. Walaupun dikafirkan ya tinggal syahadat lagi. Ya tinggal syahadat lagi saya nanti. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang
Terima kasih luar biasa ini. Tema diskusi kita pada kesempatan ini bisa membawa semacam setidaknya wacana alternatif dan penyegaran. Iya, baik. Sebenarnya saya agak kurang enak sebenarnya menggunakan bahasa polemik gitu ya. Iya, enggak. Betul. Artinya kalau kita menyebutnya sebagai pertengkaran intelektual. Ya, bisa lebih nyaman sebenarnya menyajikan semacam sajian yang lebih segar lah. Antara sajian-sajian yang ada. Iya. Agar kita tidak, ya menunya bisa lebih variatif dan perspektifnya lebih luas termasuk program sosial. Terima kasih juga kepada pemirsa baik yang di TikTok berapa yang di TikTok Wah, ini berarti TikTok yang dilupain ini. 43 ya, biasanya 100. Iya, tadi nggak kelihatan. Karena nggak pantau itu. Terima kasih. Biasa ratusan. Mudah-mudahan kita bisa disimak dengan baik dan mungkin apabila ada saran terkait dengan tema-tema yang mungkin bisa kita bahas, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa untuk senantiasa mengikuti channel resmi sosial baik itu Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya untuk mendapatkan konten keagamaan yang menyegarkan dan inklusif. Senang ya. Malah kalau saya bagian ekstrim ini cerita musik aja ya, biasa didengerin. Terima kasih. Saya tuh lebih ekstrim. Atas perhatiannya, mohon maaf. Karena bagi saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. 70-an. Ya musik-musiknya Abang Sambian Iwan Fals nggak lepas. Sampai semakin. Bakul. Gue lah bakul. Bakul lah. Scorpion. Sangatan setelah Eskamar. Ustaz Said abang yang bisa saya tinggalkan. Tapi saya itu memang musik klasik. Menu wajibnya itu klasik. Selera musik di rock. Selain yang memang menu utama saya itu adalah orkestra yang agak-agak berat itu ya. Ya tapi ya sekali lagi yang saya maksud itu tidak lebih hanya sekedar menikmati. Sampai hari ini kadang-kadang anak saya yang kecil itu bukan saya perkenalkan kepada dia, enggak, karena sekali waktu mungkin dalam sebulan saya mendengarkan 1-2 lagu yang memang cenderung sangat candas sekali. Karena bagi saya itu musikalitas, saya tidak bicara musikalitas saja, tapi mereka itu sangat jujur dalam mengekspresikan apa yang mereka ini. Cuma yang bagian maki-makinya enggak dong. Yang saya maksud itu adalah kritik sosialnya. Saya banyak membaca, mendengarkan itu kepada kritik-kritik sosial. Ya, kalau dulu ini kok jadi cerita musik ya? Ya kan ini kita bicara musik kan. Di mana saya sangat intens mendengarkan lagu-lagu Scorpion waktu politik perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet gitu, yang kemudian terpecah menjadi Rusia. Ya pasti lagu kebangsanya Wind of Change dong. Nah, karena lagu ini yang menggambarkan jatuhnya Soviet pada masa Gorbachev. Saya masih ingat itu. Lagu itu adalah ekspresi kemanusiaan yang lahir dari sebuah proses kebosanan politik. Ya, itu yang saya sampai hari ini kalau dengar lagunya Wind of Change, ya pasti saya kembali lagi tahun 89-90. Saya tidak lebih dari itu. Artinya nuansa-nuansa musik yang saya dengar tidak lebih dari itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, tidak ada satu hal pun yang saya lalaikan. Saya artinya, ya saya dengar, saya nikmati tidak lebih. Yang namanya manusia. Kalau Anda bilang, waduh harus, ya urusan saya. kalau mau dikafirkan ya tinggal sadar lagi. Ya tinggal sadar lagi saya nanti. Baik, terima kasih kepada Terima kasih luar biasa ini. Tema diskusi kita pada kesempatan ini bisa membawa semacam setidaknya wacana alternatif dan penyegaran. Iya, baik.
Sebenarnya saya agak kurang enak sebenarnya menggunakan bahasa polemik ya. Enggak, betul. Artinya kalau kita menyebutnya sebagai pertengkaran intelektual. Ya, bisa lebih tepat.